Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap anak-anak Ustazah semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun anak-anak Ustazah sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, anak-anak Ustazah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa sebelum belajar. Yuk anak-anak Ustazah, kita membaca doa bersama-sama sebelum belajar dengan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi dapat mempermudahkan anak-anak Ustazah dalam menerima pembelajaran yang Ustazah berikan. Nah, silahkan anak-anak Ustazah simak video pembelajaran dari Ustazah. Nah, anak-anak Ustazah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan anak-anak Ustazah mampu menjelaskan penggunaan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan anak Ustazah mampu menjelaskan cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Nah, anak-anak Ustazah, mari kita memasuki materi kita yaitu gaya gesek. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan kegiatan yang memanfaatkan gaya gesek. Nah, sebenarnya apa gaya gesek itu? Jadi, anak-anak Ustazah, gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah yang berlawanan. Nah, gaya gesek ini memiliki banyak manfaat, yang diantaranya adalah yang pertama, gaya gesek dimanfaatkan untuk rem sepeda dengan roda sepeda. Nah, rem sepeda dengan roda sepeda ini ketika kita mengerem, kita memanfaatkan gaya gesek. Yang kedua adalah dimanfaatkan pada alas kaki baik sepatu maupun sandal yang dibuat berulir-ulir dengan bahan karet. Nah, jika kita lihat sandal dan sepatu di bawahnya terdapat ulir-ulir yang mempermudahkan kita untuk berjalan, sehingga kita jika berjalan di tempat yang licin kita tidak akan mudah terpeleset. Selanjutnya, manfaat dari gaya gesek yang ketiga adalah gaya gesek dimanfaatkan pada amplas dan kayu yang dilakukan oleh tukang kayu. Nah, amplas dan kayu ini jika digesek-gesekkan secara terus-menerus, maka kayu akan menjadi lebih halus. Nah, ini juga memanfaatkan gaya gesek. Selanjutnya, yang keempat adalah gaya gesek dimanfaatkan pada gergaji dan kayu saat memotong kayu. Nah, pada gergaji dan kayu yang digesekkan secara terus-menerus akan membuat kayu terpotong. Nah, jadi pemanfaatan gaya gesek ini sangat banyak. Namun, selain memberi manfaat, gaya gesek ini juga memberikan kerugian bagi kita. Nah, kerugian dari gaya gesek ini antara lain, misalnya gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dapat merusak motor dengan cepat. Oleh karena itu, gaya gesek ini agar tidak merugikan dapat kita perkecil dan dapat kita perbesar. Nah, anak-anak Ustazah, adapun cara untuk memperkecil gaya gesek yaitu yang pertama, dengan memakai pelumas. Nah, pelumas ini dapat mengurangi gesekan pada mesin sehingga mesin tidak mudah rusak. Pelumas ini bisa juga kita menggunakannya dengan oli. Nah, oli pada kendaraan dapat
membuat mesin tidak cepat rusak karena mesin yang bergesekan secara terus-menerus dapat membuat kendaraan kita lebih cepat rusak, sehingga kita gunakanlah pelumas ini. Kemudian yang kedua adalah dengan memperkecil luas permukaan. Nah, anak-anak ustazah, pada bentuk haluan pesawat terbang dibuat dengan bentuk yang ramping dan runcing sehingga membuat gesekan udara dengan badan pesawat kecil dan dengan mudah bergerak melewati udara. Nah, itulah sebabnya mengapa bagian depan pesawat itu dibuat lebih runcing, yaitu untuk mempermudahkan pesawat bergerak sehingga gesekan pesawat dengan udaranya itu kecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah cara memperkecil gaya geseknya dengan memberi roda pada benda. Nah, dengan kita memberi roda pada benda, maka dapat memperkecil permukaan yang bersentuhan. Nah, misalnya penggunaan roda pada kendaraan akan memanfaatkan gerak bergulir sehingga menghindari gaya gesek yang besar. Seperti kendaraan yang diberikan roda, maka akan mempermudahkannya untuk bergerak dan gaya gesek yang diberikannya juga tidak besar. Selanjutnya yang keempat adalah dengan memperhalus permukaan benda. Nah, permukaan yang halus membuat benda lebih mudah bergerak. Misalnya, jalan beraspal bertujuan untuk memperkecil gerakan antara ban kendaraan dengan jalan sehingga kendaraan lebih mudah meluncur. Berbeda dengan jalan yang tidak beraspal atau masih tanah, kendaraan akan sulit untuk bergerak sehingga laju kendaraan juga lambat. Nah, itulah sebabnya harus memperhalus permukaan benda. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi cara untuk memperkecil gaya gesek. Adapun cara untuk memperbesar gaya gesek itu antara lain yang pertama dengan membuat alur pada corak kasar pada permukaan benda. Nah, jika kita mengamati bagian alas sepatu ataupun sendal, kemudian pada bagian ban mobil, maka kita akan melihat alur yang kasar yang membuat alas sepatu dan ban mobil mempunyai daya cengkeram yang kuat sehingga tidak mudah tergelincir meskipun jalan basah dan licin. Nah, jadi corak dan alur pada ban atau pada sendal, sepatu mempermudahkan kita untuk berjalan di tempat yang licin. Nah, ini adalah cara untuk memperbesar gaya gesek yang pertama. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan melapisi permukaan benda dengan karet, contohnya pada ban juga. Nah, di sini karet merupakan bahan yang bersifat kesat dan tahan air, sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Nah, misalnya pada sol sepatu tadi, kemudian pada ban kendaraan bermotor, dan juga pada ban sepeda. Nah, penggunaan karet ini dapat memperbesar gaya gesek. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan memperluas bidang permukaan. Nah, anak-anak ustazah, benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesek terhadap udara sehingga permukaannya juga sempit. Nah, misalnya pada olahraga terjun payung yang memanfaatkan lebar parasut untuk memperlambat gerak jatuh. Nah, jadi semakin lebar gerak jatuh seseorang itu ketika melakukan terjun payung, maka geraknya akan lambat. Nah, ini tujuannya untuk memperluas bidang permukaan yang memperlambat gaya bergerak atau gaya gravitasi ke bawah. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang gaya gesek dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
serta cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek itu sendiri. Anak-anak ustazah semua sudah paham kan? Sangat banyak manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Namun, selain ada manfaat, pasti ada kerugian. Tergantung bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran ustazah selanjutnya.